Ya aslinya putuk itu bukan putuk kembar. Sebenarnya awalnya itu namanya putuk ramena. Aslinya. Cuman di waktu yang sebelum putuk kembar itu muncul ada putuk kembang kan. Itu putuk kembang itu kan terus teman-teman itu ingin meniru gitu aja. Ingin niru gimana? Dinamakan putuk kembar aja. Karena ngembarin gitu aja. Ya, gimana ngembarin lah intinya. Terus namanya asli yang awal itu kata tua-tua orang tua-tua itu namanya ramena. Terus saya beri nama lengkap itu ramena kembar wangi aslinya gitu. Lebih lengkap gitu Pak ya. Lebih lengkapnya nama panjangnya itu ramena kembar wangi. Ramena kembar wangi. Terus kenapa kok dinamakan putuk kembar itu mengembarin putuk kembang? Nah, gitu. Putuk kembang itu aslinya bukan putuk kembang. Karena di waktu didirikan teman-teman di tempat dibuat tempat-tempat selfie itu dinamakan putuk kembang karena di waktu itu putuk kembang itu banyak kembang gitu aja. Sebenarnya putuk kembang itu namanya putuk pal. Putuk pal. Kapal batas dulunya. Kapal. Seperti tempat talinya kapal gitu. Ada palnya di sana dulunya itu. Cuman sekarang sudah nggak ada. Terus di waktu itu ada pendakian naik ke sana karena terlalu banyak kembang waktu itu dinamakan putuk kembang. Itu. Terus karena di situ dinamakan putuk kembang, nah di sini kan teman-teman termasuk anggota-anggota dari Karang Taruna ingin meniru. Dinamakan apa namanya enaknya? Terlalu didengar kalau ramena itu gimana lah? Kurang termasuk zaman sekarang lah gitulah. Kurang maju namanya terus ditambahin itu dinamakan ramena kembar wangi. Cuman dipanggil kembarnya toh. Lokasinya itu ikut tanah Manduro sebenarnya itu. Cuman karena yang mengelola dari sini memang ya saya buat pengelolaan itu saya manggil dari termasuk Manduro yang termasuk dari rekan-rekan Manduro biar nggak salah langkah gitu. Terus separuh anggota dari Desa Kandangan yang termasuk lingkungan Karang Taruna Kandangan Kujulausi, yang separuh dari Desa Manduro yang termasuk Manduro yang pelosok lah yang kepanggil gitu. Hanya dua dari Apollo yang kalau dari utara itu kan yang paling bagus itu masuknya itu setelah Kosek ya, pendaratasan Mojokerto Pasuruan ke barat sedikit langsung ke kiri kan gitu kalau datangnya dari timur. Memang dari jalan raya menuju sini ku paling bagus hanya dua. Cuman karena jalan itu banyak, ya mungkin ada yang melintas dari kuburan Cina, ada yang dari Apollo, dari Bareng gitu. Yang sebenarnya itu hanya dua dari Apollo yang paling bagus itu nggak menyasarkan orang nggak tahu lah modelnya gitu. Kalau dari segi-segi lain itu kan banyak tikungan-tikungan yang nggak dikenal modelnya gitu. Yang paling bagus aksesnya lewatnya dari Apollo dan dari Kosek gitu aja. Itu bagus. Sebenarnya kalau biaya masuknya ya hanya 10.000 dan tarikan-tarikan yang di jalan itu ya bisa dikatakan pungli lah karena nggak pernah minta izin ke sini ke anggota sini nggak pernah jadi itu bisa dikatakan pungli bisa dikatakan penarikan liar kan gitu kan gitu. So, kan saya sudah berjalan 1 tahun selama 1 tahun itu nggak ada. Ya baru setelah lockdown ini baru itu. Ini yang nari itu kurang lebih 2 mingguan sebenarnya. Baiknya nggak usah dibayar kalau nggak masalah. Nanti kalau memangnya pengunjung itu dipaksa itu ada urusan lain itu. Nggak masalah, nggak dibayar nggak masalah itu. Karena kalau memang dipaksa nggak masalah nanti lapor kan semuanya ada yang ngurus. Kalau ini jalan yang lurus ini kan jalan umum. Walaupun nggak dibangun pemerintah sudah bangun. Kalau jalan yang kanan ini kan dibangun dengan tenaga warga manusia, desa. iya, tenaga manual.
itu kalau nggak salah itu kurang lebih 4 bulan siang dan malam itu untuk membisarkan kendaraan naik ke atas. Berarti membuka jalur gitu. Membuka Pak, ya? jalan itu. Sebenarnya dulu itu jangankan kendaraan, orang jalan saja repot. Kesusahan. Nah, repot. Nah, saya selama 4 bulan saya kerja bakti siang dan malam untuk membuka. Kualitasnya ya hanya sekedar buat selfie dan atau camping itu menyenangkan pikiran orang yang terbang. Refreshing Pak ya. Refreshing orang yang biasanya kan sibuk sehari-hari. Orang kota Pak biasanya Pak. Orang kota yang penuh kesibukan, hanya itu, hanya sekedar itu. iya Pak, ada Pak ya? Ya, wifi-nya saya siapin di sana, saya siapin karena kenapa? Kalau nggak dikasih wifi, di sini tuh sinyal dari Operator. HP itu sangat sulit. Maka saya bantu dikasih wifi 4 modem di sana untuk membantu yang ada di sana. Kalau orangnya itu seperti contoh nanti kalau kamu itu pamitnya hanya sebentar, nyatanya Lama. nanti keluarganya mencari, nanti kan Bisa bisa menghubungi. ngubungin hanya untuk membantu itu. Sekedar warung kopi Sekedar atau warung kopi. Nanti jual kan, makanan ya, berat atau apa? nggak ada warung kopi sebatas ini gitu aja. Camilan-camilan berarti Iya, ya. camilan. Karena kenapa? Nanti orang datang itu kalau nggak ada warungnya kan di sana kan asalnya itu hutan kan gitu ha. Nah, menakutkan, menyeramkan lah kalau ada warungnya, terus di antaranya orang yang santai itu ada yang nemanin, itu kan bisa tenang gitu. Nyaman gitu pasti. Bisa menyamankan gitu. Berdatangan orang-orang itu. Terus kalau masalah itu nanti kalau yang narik itu termasuk penuh kekerasan, nggak masalah setelah langsung dilakukan aja. Karena nanti kalau memang yang narik itu mengeluarkan sifat kekerasan itu kan ada yang mengurus. Tindak lanjut ada yang mengurus gitu aja. Di sana kan saya sudah siapin tempat sampah, ya tolong aja. Ya tolong aja untuk pendatang-pendatang yang itu ya gimana kalau ya, gunakanlah tempat sampahnya. Dimanfaatkan ya. Ya udah, Hah? masih kurang. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Namanya siapa Pak? Tadi? Nama saya Pak Sujai. Pak Sujai, selaku pengelola di sini Pak ya. Satu pengelola anggota di Putu Kembar. Ya wes, itu aja sih mungkin ya Mas. Ya cukup itu aja sih. Terima kasih Pak ya untuk informasinya, nanti semoga bermanfaat bagi teman-teman yang kesini. Ampun nggih. Pun, matur suwun. Pak.